Oke. Nah, seperti yang teman ketahui bahwa tema kita hari ini adalah understanding the ghost inside your head gitu ya. The ghost inside your head. Teman-teman, ghost itu ya metafor ya, kan kalau memahami hantu di dalam kepala kita gitu ya. Ghost itu sebenarnya sebuah metafor saja, hantu. Tapi pengen tahu teman pernah ngalamin nggak sih bahwa pas teman membaca the ghost inside your head atau hantu di dalam kepala teman-teman, ada yang mau share nggak gitu? Apa yang Anda sadari atau pahami dari kalimat itu gitu, bahwa memahami hantu di dalam kepala Anda gitu. Anda menyadari bahwa ada hantu nggak ya di dalam kepala teman-teman gitu? Apa hantunya Anda gitu? Ada yang mau share nggak? Apa yang dipahami dari hantu yang ada di dalam kepalanya teman-teman? Overthinking. Overthinking itu kan ya. menyeramkan ya. Menyeramkan ya. Menyeramkan, menakutkan. Menyeramkan, menakutkan. Ya. Izin ikutan share dong, Coach Yudi. Ya silakan, Pak. Ya, salam kenal. Ini baru pertama kali juga saya jumpa Ya, dengan. salam kenal Pak. Senang sekali dapat bertemu, berkenalan juga. Saya dengan Rahmat. Iya, saya kalau baca judulnya Ghost Inside Your Mind ini, saya kebayangnya bahwa ada banyak suara-suara yang memang berseliweran ya di dalam kepala gitu. Saya mungkin pernah juga apa itu yang namanya istilahnya self-talk juga gitu ya. Saya juga nggak tahu. Tetapi ya itu, ketika memang dihadapkan pada satu situasi, saat kita membuat satu pilihan, nah seringkali banyak banget tuh bisikan-bisikan gitu kan. Oh, ini yang benar begini, yang itu jangan gitu. Ini baiknya begini, ini aja. Nah, nanti ketika ada keputusan terjadi, nah kan benar kan pilihannya atau nah kan tadi udah bilang mesti yang sono bukan yang A tapi yang B aja. Jadi kayak banyak banget pikiran-pikiran dan bisikan-bisikan, nggak tahu itu menurut persepsi saya itu kayaknya ya bisa dibilang mungkin ghost gitu ya, banyak banget pikiran-pikiran atau suara-suara bisikan di kepala. Mungkin seperti itu, Coach Yudi. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat. Panggilnya Pak Rahmat atau? Iya, boleh dengan Rahmat saja, nggak apa-apa. Terima kasih Pak. Terima Ya, kasih. jadi ya itu yang terjadi. Namun di sini nanti saya perlu disclaimer bahwa ghost ini ya sementara kita pakai untuk saja menandakan sesuatu yang malah membuat kita jadi terhambat ya. Karena kan kita bagaimana yang kita inginkan itu adalah bagaimana kita mampu berdaya gitu. Nah, ya jadi benar yang tadi kata Pak Rama sama Bu Indrani gitu ya. Saya mendapatkan ide terkait dengan ghost itu adalah saya orang yang takut hantu. Kalau misalnya malam nih, saya mau ke toilet gitu ya. Saya kadang suka, aduh mau ke toilet nih, gitu ya. Jadi suka takut gitu, mau ke toilet. Tapi kemudian saya menyadari, yang saya takut dengan hantu, takut bertemu dengan hantu. Tapi pertanyaan kalau ditanya, lu pernah ketemu hantu nggak? Nggak pernah. Nah di situ saya berpikir, ini yang gua takuti hantu sebenarnya atau hantu ada di dalam kepala gua nih. Nah semenjak itu saya mulai menyadari bahwa sebenarnya yang saya takuti adalah hantu yang di dalam kepala saya. Dan ini juga terjadi di dalam banyak konteks di dalam keseharian saya, pekerjaan saya, di mana saya takut duluan, khawatir duluan. Padahal kalau ditanya, kamu udah pernah ngalamin nggak? Belum tentu. Apakah pasti akan seperti itu? Belum tentu juga. Tapi proses yang terjadi di dalam kepala saya sudah menghambat saya terlebih dahulu untuk misalnya kalau saya ngambil referensi saya masih remaja gitu ya, untuk bicara di depan umum, saya menjadi takut karena sudah bermain di dalam kepala saya nanti akan salah, keliru, diledekin orang, diketawain orang, sehingga membuat saya jadi tidak berani. Terus kemudian misalnya untuk mengambil sebuah tanggung jawab, tapi tidak berani, khawatir, karena ada proses berpikir yang tadi kata-kata, gambar, atau apa yang bermain di dalam kepala saya, yang membuat saya akhirnya tidak melakukan atau tidak mengambil tanggung jawab tersebut, yang menurut saya itu menghambat atau tidak membantu saya untuk menjadi lebih baik. Ya.
Nah, jadi itu adalah yang kita menyadari. Nanti saya akan share bahwa kenapa itu menjadi hal yang penting dan mendasar terlebih dahulu yang kita perlu pahami gitu ya. Nah, teman-teman, apa yang saya akan sharekan dan kita diskusikan, saya ngambil dari 2 dasar keilmuan yang saya pelajari. Jadi, buat teman-teman, pertama saya sebagai Certified Neurosemantic NLP Trainer, jadi sebagai Certified Neurosemantic NLP Trainer, maka itu menjadi dasar keilmuan saya. Saya tidak akan terlalu bahas tentang apa itu neurosemantic, apa itu NLP, dan sebagainya. Saya tidak akan membahas itu di dalam sesi ini, karena menurut saya itu ya nantilah kapan-kapan kalau teman butuh diskusi atau apa, baru kita diskusi. Saya akan lebih banyak membahas tentang kontennya, sambil ya saya akan memasukkan, oh ini loh, yang materi yang kita pelajari kalau teman-teman tertarik untuk belajar tentang neurosemantic dan NLP. Nah, jadi yang pertama itu, lalu kemudian yang kedua adalah mindfulness. Jadi kalau mindfulness itu saya sudah mulai pelajari dari tahun 2011, ya, jadi tentang mindfulness. Dan jadi mindfulness adalah sebuah prinsip atau sebuah cara hidup untuk mampu hadir sepenuhnya di sini kini. Nah, jadi saya menggunakan 2 dasar keilmuan, neurosemantic NLP dan mindfulness sebagai proses pembahasan kita untuk membantu kita semua mampu tenang, ya, mengakses ketenangan di dalam diri kita, sehingga kita mampu untuk unblock our mental block, membebaskan hambatan-hambatan mental yang terutama kita butuhkan, sehingga kita mampu untuk berjalan menuju ke tujuan yang kita mau. Ya. Oke, jadi itu 2 dasar keilmuan saya. Nah, lalu kemudian satu hal juga saya mau teman-teman sangat aware bahwa kalau pembelajaran diskusi ini tidak untuk seseorang yang misalnya mengalami depresi, mengalami sebuah kondisi yang memang butuh bantuan profesional, tidak, pembelajaran di sini berarti Anda butuh, ya carilah seseorang yang memang profesional, seseorang yang memang sudah terlatih di bidang itu untuk membantu teman-teman juga. Ya. Jadi itu juga saya mau teman-teman pahami gitu. Ini bukan satu hal yang untuk mampu membereskan semua hal, tidak. Ya. Oke, jadi itu yang saya mau teman-teman aware. Lalu kemudian ya dalam prosesnya nanti karena juga ada melibatkan mindfulness, jadi pasti akan ada melibatkan kita duduk hening. Duduk hening untuk menyadari pikiran, perasaan apapun yang muncul. Karena menurut saya setelah saya pelajari dan saya praktekkan, itu sangat membantu saya untuk makin berkesadaran gitu. Ya, makin berkesadaran. Karena menurut saya itu kunci gitu. Oke. Jadi itu yang kita akan pelajari. Oke? Ya, jadi itu dasar keilmuan kita yang akan kita pergunakan, yang akan saya sharingkan untuk selama 6 pertemuan kita ke depan. Oke. Nah, kita terkait dengan topik awal yang mau saya diskusikan, salah satu presupposition dari NLP, yaitu adalah, ya, saya share screen-nya. Izin share screen. Ini kalau yang sudah belajar NLP sangat familiar, tapi kalau yang belum, kita di NLP punya satu presupposition. Presupposition itu artinya prinsip atau latar belakang keilmuan, ya, sesuatu yang melatar belakangi teknik-teknik NLP, yaitu adalah, di sini kalimat adalah, we all respond according to our map of reality, not the reality itself. Ada yang mau ini nggak nanggapin gitu, atau mengkomentari maksudnya apa? Gitu? We all respond according to our map of reality, not the reality itself. Bu Linda, ayo Bu Linda. Senior nih di dunia NLP. Enggak dong. Enggak dong. Oke, boleh ini ya bantu share. Ya. Contohnya hujan. Oke. Contohnya hujan, kalau hujan itu turun air gitu kan realitinya. Kalau bagi saya jatuh. Jatuh. Oke. Realiti hujan itu jatuh gitu ya. Iya.
Hmm. Saya sebagai apa namanya orang itu jatuh, Pak Yudi, karena memang pernah mengalami itu. Jadi setiap kali hujan, map saya itu adalah saya bakalan jatuh nggak ya gitu. Luar biasa ya, Bu. Oh, itu sih. Ya udah setua ini loh maksudnya. Masih belajar untuk enggak menanggapi itu. Sama, Bu. Kita semua punya our mental map yang kita perlu sangat aware ya, gitu. Nah, jadi ya seperti contoh tadi yang Bu Linda katakan gitu. Ya, jadi kita punya map. Dan di sini saya akan share sedikit bahwa tadi yang Bu Linda katakan, misalnya contoh hujan. Saya melihat hujan. Realitanya kan adalah hujan yang sedang turun. Tapi ada kemudian saya lihat hujan, saya takut. Atau saya cemas. Oke. Nah, pertanyaan adalah apa yang membuat bagaimana hujan yang turun membuat saya cemas? Berarti kan ada sesuatu yang terjadi di dalam benak saya yang menghasilkan sebuah perasaan cemas, misalnya ya. Ini saya nggak tahu kalau dari Bu Wina apa gitu, tapi saya ngambil contoh, misalnya contoh adalah cemas gitu. Nah, it's me bukan hujannya yang membuat cemas, tapi ada sebuah realita yang terjadi di dalam kepala saya tentang hujan tersebut. Kalau tadi Bu Linda ngambil contoh adalah jatuh. Mungkin ada sebuah pengalaman di masa lalu, di mana pada saat hujan, lalu kemudian saya bermain-main atau saya lari-lari, ceroboh gitu ya, tidak perhatikan, lalu kemudian saya jatuh dan sakit gitu ya, dan kemudian itu yang bermain di dalam kepala saya tentang hujan. Ya. Ya, jadi, nah, disitulah artinya kita berespon bukan pada realita yang terjadi, tapi realita yang ada di dalam kepalanya saya. Sering nggak kita ngalamin seperti itu? Contoh tadi hantu juga gitu. That's the ghost, misalnya saya takut nih ke toilet gitu malam. Sampai hari ini saya masih ada muncul kadang-kadang gitu ya. Ketakutan itu. Saya suka lucu aja. Kalau sekarang udah mulai lucu lah. Kalau dulu takutnya takut beneran. Kalau sekarang udah lucu gitu. Tapi masih ada muncul. Hanya dengan kesadaran itu ya nanti kita akan latih untuk being aware aja bahwa ya itu hanya sebuah realita yang terjadi di dalam kepala saya, tapi bukan realita yang sebenarnya. Kabar baiknya kan seperti itu. Benar ya? Bahwa apa yang terjadi di dalam kepala saya, realita yang bermain di dalam kepala saya, itu bukanlah realita yang sebenarnya. Pertanyaan adalah, seberapa sering saya menyadari hal tersebut? Atau saya lebih sering menganggap realita yang terjadi di dalam kepala saya itu adalah seakan-akan itulah sebenarnya. Dan saya tidak punya kemampuan untuk memanagenya, kemampuan untuk mengelola kecemasan yang terjadi. Sampai di sini, apakah teman-teman punya pengalaman seperti itu? Di mana Anda berespon terhadap realita atau realita internal Anda yang kemudian membuat Anda ketakutan atau khawatir. Ya, menurut saya dua itu ya, takut atau khawatir gitu. Khawatir yang sehingga membuat Anda jadi tidak berani, tidak mau melakukan yang sebenarnya perlu Anda lakukan karena Anda punya sebuah tujuan. Kalau ada, bolehkah Anda share? Kalau saya sebutnya itu adalah ghost-nya kita. Itulah hantunya kita. Yang kemudian menjadi penghalang saya untuk menuju ke tujuan yang saya mau. Apakah Anda boleh share di chat box, apa ghost-nya Anda? Apa realita internal Anda yang malah menjadi penghambat Anda untuk mencapai tujuannya Anda? Apakah ada yang mau share di chat box? Oke. Nah, kalau Bu Sinta takut gagal, pertanyaan adalah apanya yang ada di dalam kepala? Nanti yang kita perlu aware ya. Gambar apa atau suara apa yang membuat saya jadi takut gitu.
berarti sama dengan ketakutan akan hal yang belum tentu terjadi ya Pak? Ya. Dan itu yang pikiran kita kan yang sudah mulai bermain gitu. Akan sesuatu yang belum tentu terjadi, tapi saya sudah takuti terlebih dahulu. Nah, apa? Sehingga akhirnya saya tidak berani melakukan, padahal belum tentu. Gitu. Aku jatuh dari motor. Oke. Ya, sambil teman-teman juga aware, apa ya takut nggak mampu menjawab pertanyaan peserta. Oke, jadi mungkin di dalam kepala kita sudah bermain terlebih dahulu. Nah, ini yang kita perlu sangat sadari tentang pikiran kita, bahwa pikiran kita seringkali kalau tadi kata Pak Rahmat gitu ya, ada kata-kata, ada kalau kita ya nanti kita belajar ada gambar. Ya, nanti saya akan mengajak teman-teman untuk kita hening sejenak untuk just being aware dengan apa yang ada di dalam kepala kita. Karena menurut saya itu fondasi mendasar gitu ya. Oke, jika menjual sesuatu takut ditolak padahal belum menawarkan produknya. Itu juga salah satu. Nah, apa yang ada di dalam kepala yang menyebabkan takut itu muncul gitu ya. Nah, sampai di sini make sense bagi teman-teman aware bahwa Anda bersikap itu atau cara Anda merespon terhadap sesuatu bukanlah realita yang sebenarnya, tapi realita yang berdasarkan realita yang Anda buat di dalam kepala Anda. Jadi ketakutan Anda terhadap sesuatu yang di luar belum tentu itu adalah realita sebenarnya, tapi adalah realita yang terjadi di dalam kepala kita. Kecuali ya ada lah, misalnya kita lihat ada anjing gede gitu ya lewat, ya udah takut, jangan kemudian oh ya udah ini hanya realita di dalam kepala saya, nggak ada itu gitu ya, ya jangan sampai kayak gitu juga gitu, ya hindari lah gitu ya. Atau misalnya di jalan gitu ya ada lihat seseorang terus kemudian wah sangar atau apa, oh, Anda takut gitu, wah ini jalannya perampok, ya udah ya nggak apa-apa gitu, hindari dulu, jangan oh ini cuma hanya realita di kepala saya, oh saya berani saya hadapi ya. Tolong jangan bijak ya, tolong bijak mencerna gitu. Walaupun ya itu memang realita yang kita buat di dalam kepala kita, belum tentu iya, tapi ya sebaiknya dihindari dulu gitu ya, daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Oke. Nah, takut informasi yang tidak ada dalam pikiran tidak tersampaikan dengan baik kepada orang, terutama untuk orang ekspatriat. Ya. Oke. Nah, itu yang kita perlu sangat aware, apa yang kita terjadi dalam kepala kita. Yang pertanyaan adalah, apakah realita yang bermain dalam kepala saya itu realita yang sebenarnya? Itu pertanyaan pertama kita perlu sangat tanyakan ke dalam diri kita. Misalnya, takut informasi yang saya sampaikan tidak tersampaikan dengan baik. Pertanyaan adalah, apakah benar ketakutan itu? Kalau tidak, ya di sinilah nanti kita akan belajar bagaimana cara untuk menanganinya. Oke. Nah, ini yang saya mau teman-teman pahami dan kenali, bahwa kita berespon berdasarkan realita yang terjadi dalam kepala kita, bukan realita yang sebenarnya. Nah, untuk itu saya mau mengajak teman-teman untuk kita duduk hening sejenak, sekitar 5 menit sampai 10 menit. Nanti saya akan pandu untuk Anda menyadari pada saat Anda duduk selama 10 menit, pas Anda 10 menit, mungkin ada orang yang udah nggak sabar, ini ngapain. Nah, saya mau teman-teman being aware dengan keributan yang terjadi di dalam kepala Anda. Oke? Menyadari segala keributan atau segala hal yang muncul, apakah gambar-gambar tertentu yang muncul di masa depan, di masa lalu, atau kata-kata yang muncul, atau ya suara, intonasi tertentu, apakah itu yang muncul? Disadari saja, ya cukup disadari saja. Karena kalau kita tidak sadari, maka kita tidak akan punya kemampuan untuk merubahnya. Ya, maka kita tidak akan punya kemampuan untuk merubahnya. Ya, jadi kita akan belajar menyadarinya.
Oke, nah di sini saya akan mengajak teman-teman untuk kita duduk hening sekitar 10 menit, 10 menit, dan perhatikan 10 menit hening. Bagi beberapa orang mungkin ada beberapa yang sudah terbiasa dan Anda dapat enjoy. Mungkin bagi beberapa yang tidak terbiasa 10 menit sadari apapun itu, mungkin Anda akan merasa tidak sabar, Anda mau sudah selesai, tubuh Anda sudah tidak mau cepat bergoyang atau apa, tapi sadari gitu. Sadari. Dan disitulah kita berespon berdasarkan apa yang terjadi di dalam kepala kita. Oke? Ya, nah. Jadi saya akan ada Oke, kita akan teman-teman. Nah, pada saat teman-teman duduk, saya ingin mengajak salah satunya adalah teman-teman mulai duduk dengan sikap tubuh yang tulang belakang lurus tegak, tapi rileks. Ya, tulang belakang tegak tapi rileks. Lalu kemudian kaki, usahakan kedua kaki nginjak bumi ya, nginjak tanah gitu ya, lantai. Kalau ada yang bersila silakan, kalau tidak silakan. Namanya dua kaki injak di lantai, napak gitu ya, napak. Lalu kemudian tulang belakang lurus tapi rileks gitu. Dan juga kedua tangan, kalau yang tangannya boleh di paha ya, boleh di paha. Lalu silakan teman-teman dapat memejamkan mata. Di sini saya akan membunyikan bel, mudah-mudahan kedengaran. Pertama-tama, pas Anda duduk, dan mulai sadari apakah di dalam benak Anda, pas tadi Anda mendengar suara bel atau mendengar suara saya, ada gambarkah, atau Anda punya kata-kata di dalam diri Anda kah, atau ada perasaan-perasaan apakah, mulai disadari. Berikan kesadaran atas realita yang terjadi di dalam benak Anda. Apapun itu, cukup disadari saja.
Mungkin ada kata-kata, ini ngapain, atau apa, cukup disadari. Atau mungkin ada gambaran-gambaran kerjaan yang tertunda, atau apapun itu, cukup disadari saja.
Oke. Silakan pelan-pelan membuka mata kembali. Nggak ada yang ketiduran kan ya? Oke. Nah, terutama buat yang tidak terbiasa duduk hening selama 10 menit. Saya mau tahu, apa yang Anda kenali dari diri Anda pada saat melakukan sesi duduk hening selama 10 menit? Menyadari nggak? Misalnya tadi apa kata-kata, atau gambar, atau perasaan apa yang muncul gitu saat Anda duduk hening selama 10 menit. Terutama buat yang tidak terbiasa ya. Saya tahu ada beberapa teman-teman yang sudah terbiasa. Kalau yang belum, boleh share. Ada yang mau share? Oke, lihat lagi ngajar, presentasi di kelas. Oke, good. Artinya menyadari ada melihat gambaran gitu, lagi ngajar di kelas. Good. Ada yang tidak sabaran, aduh ini kapan kok masih belum selesai gitu ya. Ada nggak sih? Ini bener nggak sih ini gitu ya, kopelnya nggak bunyi-bunyi gitu. Ada nggak yang mulai sibuk seperti itu? Oke, thank you Bu Sinta. Ada nggak yang tadi duduk ini kok belnya nggak bunyi-bunyi ya gitu? Berarti saya tidak terbiasa, tadi saat hening lebih ke jadi. Menyadari suara-suara di sekitar lebih jelas mendengar sekitar. Oke, jadi artinya lebih keluar ya. Oke. Tapi menyadari ke dalam nggak? Apa yang ada di dalam? Oke, terus kemudian muncul gambar-gambar yang pernah dilakukan. Oke. Nyaman ya, namun cukup stagger karena di rumah saya masih banyak aktivitas, ramai orang, namun tidak melihat apa-apa, namun ada suara di dalam hati. Apa ya yang saya lagi butuhkan atau pikirkan? That's good. Ya, lebih ke suara. Ya. Nah, di sini saya mau mengajak teman-teman mulai menyadari pikiran ataupun perasaan dari Anda sendiri. Gitu. Saya merasa hangat di tangan dan kaki dan melihat gambaran hidung saya sendiri dan wajah beserta tiba-tiba air mata mengalir. Wow, luar biasa. Melihat kerjaan yang belum selesai, ya tenang. Nanti diselesaikan ya. Ya, ini yang saya mau teman-teman sangat sadari terlebih dahulu bahwa ini yang kita sebut dengan realita, gitu ya. Menangis dan terus menguat karena perasaan tidak nyaman di dalam hati serta ada pikiran mengenai pekerjaan saya saat ini. Oke, it's good. Bahwa kenali pikiran kita, kenali perasaan kita. Ya, pikiran itu berarti ada gambar tertentu atau ada suara tertentu atau kata-kata tertentu atau ada perasaan tertentu. Ya, kenali itu terlebih dahulu. Dan ya, dia banyak hal, mungkin banyak rencana, nggak sabar, berasa lama banget. Ya. Nah, bayangin, duduk 10 menit aja nggak sabar dan nggak mampu gitu ya, tenang, apa yang terjadi gitu? Duduk 10 menit untuk tenang gitu, itu aja nggak mampu. Bagaimana kita menghadapi berbagai istilahnya stimulus dari eksternal ya kepada diri kita. Sedangkan untuk duduk 10 menitnya kita nggak sabar, gitu, nggak tenang. Otomatis, begitu kita mendapatkan stimulus-stimulus yang terutama tidak cocok dengan harapan kita, kebayang nggak sih? Disitulah kita justru akan makin gampang terpancing emosi, membuat kita gampang untuk kesel. Nah, karena untuk duduk 10 menit kita nggak sanggup. Oke. Nah, jadi di sini yang saya mau mengajak teman-teman adalah pertama sadari. Itu menurut
Halo, Pak. Hilang, Pak. Sorry, saya tiba-tiba leave ya. Iya. Oke. Sorry. Ya, nah jadi tadi sampai mana ya? Oke. Jadi pertama ya udah menyadari apapun itu cukup disadari dari benaknya teman-teman. Checking 1 2 3. Masuk ya. Iya. Tiba-tiba saya melihat freeze gitu. Jelas. Nah, ini contoh stimulus nih. Punya pilihan mau tenang atau panik. Oke. Jadi dan kita tahu bahwa pikiran perasaan kita menghasilkan, kalau bahasa di NLP adalah sebuah state. Nanti kita akan bahas minggu depan tentang state lebih mendetail. Tapi pikiran perasaan kita itu seringkali menjadi cara saya merespon terhadap stimulus-stimulus yang datang. Nah, maka kalau kemudian yang muncul adalah pikiran-pikiran atau perasaan-perasaan yang malah menciptakan ketidaktenangan, yang menciptakan kekhawatiran, yang menciptakan ketidaknyamanan, padahal sekali lagi kita tahu itu belum tentu seperti itu. Dan saya berani pasti 100%, tapi seringkali kita akan menemukan kita menghasilkan pikiran, perasaan yang belum tentu terjadi. Benar ya? Belum tentu terjadi. Nah, maka sekarang kita akan belajar bagaimana caranya untuk membuat kita mampu tenang pada saat muncul pikiran ataupun perasaan yang tidak memberdayakan kita, atau bahasanya adalah ghost-nya kita. Misalnya kalau teman-teman ada yang tadi misalnya mau presentasi, takut duluan karena muncul nih di dalam kepala benak tentang saya tidak mampu menjawab pertanyaan dari peserta, muncul gitu, lalu kemudian menjadi tidak tenang, menjadi takut. Atau berbicara dengan ekspatriat gitu, misalnya berbahasa Inggris, muncul sudah khawatir duluan, aduh nanti saya ngomongnya belepotan gitu ya, mereka nggak ngerti misalnya. Atau saya mau presentasi, terus kemudian sudah muncul di dalam kepala adalah nanti atasan saya tidak setuju gitu, atau atasan saya akan marah, padahal belum tentu gitu. Ini enggak. Oke. Iya, Pak bodoh. Itu yang kita perlu sadari. Seringkali kita menghadapi kondisi di mana pikiran kita tidak terlalu sibuk di depan yang belum tentu terjadi. Ataupun kita benar-benar mengalami sebuah kondisi, ya, mengalami sebuah kondisi yang memang menghasilkan perasaan tidak nyaman. Misalnya misalnya contoh kita lakukan kesalahan, lalu kemudian membuat kita tidak nyaman. Nah, yang seringkali setelah itu jadi isu adalah kemudian pikiran saya terlalu sibuk tentang masa depan. Aduh, nanti berikutnya gimana ya? Nanti saya akan dianggap apa ya? Nanti bagaimana ya? Akhirnya itu yang membuat saya makin khawatir. Atau pas saya melakukan kesalahan, terus kemudian terjebak dengan masa lalu. Tuh kan saya seperti dulu lagi, saya sering melakukan kesalahan, terus kemudian waktu itu saya salah, saya kena omel, terus kemudian saya kena apa dan sebagainya, kembali ke masa lalu. Dan kemudian pikiran saya terjebak. Dan disitulah kemudian pikiran ini menghantui saya. Seakan-akan kejadian itu menjadi hantu bagi saya, menjadi momok bagi saya. Padahal sebenarnya bukan, tapi pikiran saya yang menjadi momok bagi saya. Nah, bagaimana caranya kalau kita menemui kondisi seperti itu?
Oke, kita lakukan kesalahan. Kita tidak punya pengalaman tersebut, tapi saya perlu melakukan. Misalnya. Atau ya pikiran-pikiran saya tuh muncul, atau goals-nya saya muncul. Gitu. Nah, di sini ya saya mau mengajak, nanti kita akan praktek lagi, adalah kita perlu mulai belajar untuk melepaskan objek itu. Melepaskan objek itu dengan sebuah kesadaran bahwa itu hanyalah realita internal. Namanya realita internal, realita yang sebenarnya nggak sih? Realita internal itu realita sebenarnya nggak? Enggak. Enggak ya. Karena ya itu hanya realita internal. Gitu. Karena bukan realita yang sebenarnya, so nggak apa yang saya singgung adalah ngapain saya capek-capek ngikutin gitu. Kalau itu bukan realita yang sebenarnya, ngapain saya habisin energi saya untuk memikirkan atau merasakan pikiran tersebut yang ya tidak ada gunanya gitu, yang belum tentu nyata, yang tidak nyata gitu, yang hanya nyata di dalam kepala saya, tapi kemudian itu malah menakuti saya buat apa? Gitu. Clear ya? Nah, karena itu adalah realita di dalam kepala kita dan itu tidaklah nyata senyata-nyata, itu kenyataan yang kita buat di dalam kepala kita berdasarkan pengalaman di masa lalu atau berdasarkan cerita yang kita pernah dengar atau sesuatu yang kita pernah nonton. Dan kemudian itu menjadi referensi berpikirnya saya. Nah, ini saya bicara apalagi dalam konteks pikiran ini menjadi penghambat. Kalau pikiran ini menjadi semangat, keceriaan, enjoy, joyful, ya monggo. Ya, tapi kalau pikiran ini membuat saya jadi takut, khawatir, tidak berani, pada sebenarnya tidak berani, tidak mau melakukan, menjadi penghambat saya untuk sebenarnya saya mampu lakukan, tapi karena udah ada itu, saya tidak berani bahkan untuk mencobanya. Bahasa saya kan bodoh ya, gitu. Dibodohi oleh pikiran kita sendiri. Nah, maka pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya kita mampu untuk tetap tenang pada saat itu muncul. Jadi yang pertama adalah kita perlu belajar untuk melepaskan dan pertama menyadari terlebih dahulu bahwa itu adalah pikiran saya dan perasaan saya, dan itu belum tentu itu adalah realita yang sebenarnya. Kalaupun itu realita yang sebenarnya, ya, so what? Apakah takut menjadi sumber daya saya gitu, ya kan? Nah, lalu kemudian kedua nanti saya mau mengajak teman-teman adalah membawa kesadaran. Ya, membawa kesadaran Anda kembali ke nafas dan tubuh. Ya, karena itu rumahnya kita, kembali ke nafas dan tubuh. Karena kalau kita udah terlalu sibuk di sini, kita perlu dibalikin. Nah, balikinnya kemana? Yaitu adalah ke nafas dan ke tubuh. Coach, sorry interrupt. Tadi Coach bilang yang pertama kalau itu memang ternyata realitas sebenar, so what? Itu bisa diperjelas, Coach. Maksudnya misalnya kita takut bangkrut, ternyata realitas sebenarnya benar-benar bangkrut itu. Ya. So what? Nah, so what-nya itu bisa diperjelas, Coach. Oke, jadi thank you Pak. Jadi misalnya realitas sebenarnya akhirnya saya bangkrut beneran. Saat ini saya jadinya bangkrut. Oke. Nah, yang kita perlu sangat sadari adalah setelah ini, mungkin lebih tepat adalah what next. What next? Yang jadi isu adalah setelah saya bangkrut, yang muncul adalah kemudian hantu-hantu pikiran yang seakan-akan saya tidak punya lagi masa depan yang cerah. Gitu ya Pak Haris. Jadi ini yang kita perlu waspadai gitu. Jadi pas saat saya mengalami kegagalan, saya mengalami kebangkrutan, oke, saya sudah mengalami saat ini. Nah, setelah saya sedang mengalami kondisi yang tidak menyenangkan, maka kita perlu waspada. Seringkali ada pikiran, hantu-hantu pikiran yang membuat saya jadi tidak berdaya untuk bangkit. Tentu kita nggak mau seperti itu, karena pada dasarnya kita pasti
punya kemampuan untuk bangkit. Tapi karena hantu-hantu pikiran ini, yang akhirnya membuat saya jadi takut untuk mencoba lagi, malas untuk memulai lagi, tidak berani untuk atau malu untuk bertemu orang dan sebagainya. Gitu Pak Ares. Jadi harapan ya, artinya ini bangkrutnya belum terjadi. Jadi konteksnya kan ekspansi, takut ekspansi. Kemudian kalau ternyata bangkrut beneran karena ekspansi. Tadi coach bilang so what. Nah, kemudian saya membayangkan terjadi bangkrut. Nah, yang harus saya bangun yang coach tadi bilang ya, harapan atau apa gitu. Dalam kondisi ketika saya bangkrut, itu bisa saya gambarkan gitu coach. Menurut coach sendiri, Pak. Betul. Oke. Pemikiran seperti itu. Oke, thank you Pak Ares. Artinya, saya klarifikasi. Jadi artinya pada saat kita punya satu pikiran, kita mau ekspansi, tapi yang muncul adalah bangkrut. Oke. Nah, kalau memang itu muncul, disadari, dan menurut saya, kalau memang itu, menurut saya itu sebuah pikiran yang bagus juga ya. Berarti kita perlu buat persiapan gitu. Kita perlu buat persiapan untuk bagaimana supaya itu tidak terjadi. Ya, supaya itu tidak terjadi. Tapi kalau kemudian bangkrut itu membuat saya jadi sama sekali nggak berani atau tidak membuat persiapan, nah ini yang kita perlu kembali ke saat ini. Kita perlu menyadari terlebih dahulu. Maka pertanyaan adalah, kalau memang itu muncul, sebenarnya apa yang perlu saya lakukan? Mudah-mudahan itu menjawab. Ya. Dan terima kasih untuk klarifikasinya. Ya. Nah, jadi saya akan melanjutkan. Maka pertama, tadi kita akan belajar menyadari pikiran kita. Lalu kemudian kita akan kembalikan ke nafas dan kembalikan ke tubuh. Lalu kemudian sampai kita mendapatkan sebuah kondisi mental yang lebih tenang, sampai kondisi mental lebih tenang. Nah, di situ biasanya kita baru akan mampu berpikir lebih jernih di dalam sebuah situasi. Jadi kalau kita tidak mampu tenang, biasanya akhirnya ketidaktenangan itu yang membuat istilah bahasa saya adalah membungkus saya, yang akhirnya tidak mampu membuat saya berpikir jernih, berpikir logika, apa yang perlu saya lakukan di saat itu. Oke? Sampai di sini. Sebelum kita lakukan, ada yang mau klarifikasi lagi atau pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, saya berasumsi ya, Anda memahaminya. Oke, nah apa yang akan kita lakukan berikutnya lagi adalah kita tetap akan duduk hening. Namun di sini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk boleh ngambil satu referensi yang membuat Anda khawatir atau membuat Anda takut. Ya, sesuatu mungkin yang di depan atau yang mau Anda lakukan, tapi kemudian Anda takut, Anda khawatir, ya, sadari nanti pikirannya apa, lalu kemudian nanti menyadari perasaannya apa. Kita mulai dari lalu kemudian nanti saya akan mengajak Bapak Ibu untuk kembali ke nafas, menyadari nafas, apakah nafas yang masuk atau nafas yang keluar, lalu kemudian menyadari tubuh Anda. Menyadari nafas dan menyadari tubuh. Dan kita lihat setelah 10 menit apa efeknya. Pada saat Anda memikirkan kembali persoalan tersebut. Oke? Dan dengan sebuah kesadaran bahwa apa yang ada saat ini di sini kini. Ya. Oke. Saya boleh mengajak Bapak Ibu untuk kembali posturnya, postur yang tadi tulang belakangnya tegak tapi rileks. Lalu kemudian kakinya menapak di lantai, tangan di paha,
Lalu kita akan duduk selama 10 menit. Oke, sorry. Oke. Anda boleh dengan menyadari terlebih dahulu satu hal yang Anda khawatirkan atau takutkan. Lalu sekarang teman-teman boleh memejamkan mata Anda. Dan sekarang, sadari diri Anda yang sedang duduk. Dan sadari diri Anda yang sedang berpikir ataupun merasakan perasaan. Dan sekarang, sadari nafas Anda. Apakah nafas Anda masuk atau nafas Anda keluar? Dan pastikan Anda bernafas melalui hidung, baik masuk ataupun keluar. Cukup disadari apa adanya. Kalau nafas Anda masuk, Anda menyadari nafas Anda masuk. Dan kalau nafas Anda keluar, Anda menyadari nafas Anda keluar.
pada saat Anda menyadari pikiran Anda mungkin ke masa lalu, ada pengalaman-pengalaman tertentu, atau ke masa depan, begitu Anda menyadarinya, bawa kembali pikiran Anda ke sini, di sini, kini, melalui nafas Anda. Kembalikan kesadaran kepada nafas Anda. Nafas Anda masuk, Anda menyadari dan mengikuti nafas masuk Anda. Sampai nafas Anda keluar, Anda mengikuti nafas keluar Anda. Dan sekarang, perluas kesadaran Anda. Anda sekarang menyadari tubuh Anda. Dimulai dengan Anda menyadari perut Anda, apakah mengembang atau mengempis pada saat Anda nafas masuk dan nafas keluar. Sadari tubuh Anda. Sadari tubuh Anda dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Sadari diri Anda apa adanya. Bila nanti ada keributan atau kata-kata yang terlalu sibuk di dalam kepala Anda, pada saat Anda menyadarinya, pindahkan kesadaran Anda kepada nafas Anda. Dan tubuh Anda.
Dan Anda menyadari ada ketenangan di dalam diri Anda. Mungkin masih kecil, tapi sadari dan biarkan ketenangan tersebut secara perlahan-lahan mengembang dan berada di sekujur tubuh Anda. Ingat, bila Anda sudah keburu hanyut dengan pikiran atau perasaan Anda, kembalikan kesadaran Anda kepada nafas Anda dan tubuh Anda yang berada di sini kini. Cukup sadari dan kembalikan apa adanya dengan penuh ketenangan dan kesabaran. Bersentuhanlah dengan realitas saat ini, yaitu Anda sedang duduk, Anda sedang bernafas, dan Anda sedang hening.
Nikmati ketenangan Anda sambil Anda mendengar suara bel ini, dan pelan-pelan Anda membuka mata Anda. Ada yang mau share pengalaman? Ada yang kesulitan untuk melakukannya? Oke. Oke. Nah, jadi tadi adalah sebuah latihan yang menurut saya penting untuk kita latih dari waktu ke waktu. Ya, Fitriani sulit. Oke. It's good. Ya, jadi mungkin boleh sharing sedikit nggak ya kalau mau di-sharingkan? Sulitnya apa ya? Ya. Sedih, cemas, dan lain sebagainya. Thank you, Pak Hares. Kalau memang itu betul, kembali lagi, ya mau tidur, ya, berarti saatnya tidur memang. Bentar lagi kita perlu tidur ya. Itu berarti sudah lelah gitu. Oke, nah tadi yang Pak Hares, saya perlu disadari bahwa seringkali kita akan mengalami kondisi seperti itu. Jadi pikiran kita mungkin dari pengalaman dari masa lalu yang tadi terjadi, hal-hal buruk, mungkin hal-hal kesalahan, kebodohan yang kita lakukan, dan itu yang bermain dalam kepala kita. Nah, ini menjadi penting untuk disadari. Pertama, kalau memang itu sudah berlalu, ya sudah gitu. Kembalikan kesadaran Anda kepada saat ini. Ya. Kembalikan kesadaran Anda kepada saat ini. Yang perlu ditanyakan adalah apa yang saya pelajari dari pengalaman tersebut. Ya, apa yang saya pelajari dari pengalaman tersebut. Oke. Nah, jadi kenapa diminta untuk mengembalikan kesadaran Anda ke tubuh dan nafas dan tinggalkan sejenak objek-objek itu. Tinggalkan sejenak. Kalau tidak mampu 15 menit, 1 detik juga nggak apa-apa. 5 detik juga nggak apa-apa. Tapi lakukan sejenak. Tinggalkan sejenak. Kembalikan ke saat ini. Kembalikan ke nafas, kembalikan ke tubuh. Tinggalkan sejenak. Kalau sudah nanti makin sering latihan, biasanya kita akan lebih mampu untuk lebih lama. Tapi kalau misalnya tadi, ya udah 5 detik, ya izinkan tubuh diri untuk tinggalkan sejenak selama 5 detik, hanya hadir sepenuhnya dengan nafas, dengan tubuh Anda di sini kini, ya. Dan sadari apa yang Anda sadari. Sadari apa yang Anda sadari. Ya. Saya mau mengajak Pak Hares adalah berlatih untuk kembali ke nafas. Jadi fokusnya adalah ke nafas, bukan ke pikiran itu. Ya. Jadi fokusnya ke nafas, bukan ke pikiran tersebut. Ya. Maaf, Coach, ada suara yang bocor. Oh iya. Ya. Itu hanya suara. Oke, Pak Joni izin mute ya. Ya, jadi
kembalikan ke nafas. Karena kita yang terjadi adalah karena kesadaran kita kurang, kesadaran kita hanyut dengan pikiran tersebut. Kita terbawa oleh pikiran tersebut. Yang kita perlu lakukan apa? Kita perlu perkuat kesadaran kita, sehingga kesadaran kita yang mengamati pikiran ini. Jadi kita tidak hanyut dengan pikiran itu. Nah, cara untuk mengembangkan kesadaran ini apa? Yang perlu kita lakukan adalah, praktek awalnya adalah menyadari sedang bernafas. Menyadari tubuh Anda. Itu praktek awal, itu latihan awal. Nah, makin sering Anda latihan, maka kesadaran Anda makin kuat, sehingga pada saat Anda berpikir apapun, Anda tidak akan goyah. Anda mampu menyadari bahwa ini hanya sebuah pikiran. Nah, tapi kalau kita tidak sering latihan, kita gampang hanyut. Pikiran ini, karena kesadarannya lemah, jadi pikiran ini yang lebih dominan. Gitu. Jadi dia yang seakan di dalam kepala kita, dan dia yang menguasai. Ya, menguasai. Pak Yudi, Ya. Mau share aja, mungkin orang lain beda-beda ya. Ya. Tapi tadi yang menyadari nafas dan tubuh, itu buat saya memang lebih kuat yang tubuh sih. Untuk balikin ke masa sekarang gitu. Karena distraksinya memang lebih kuat gitu ya. Pada waktu tubuh ada pikiran yang mikirin, ini kenapa ya pundak saya sakit misalnya. Saya nggak tahu itu baik apa enggak sih, tapi itu kan sebenarnya mendistract saya terhadap apa yang saya pikirin gitu ya. Oh karena tadi pagi kayaknya olahraganya terlalu berat. Itu sih. Jadi mau share aja tahap distraksi pada waktu mengembalikan pikiran ke masa sekarang. Buat saya tuh lebih kuat kalau saya pakai kesadaran tubuh. Oke, good. Itu Thank sih. you, Bu. Ya, thank you, Bu. Ya, jadi ada orang memang ya dia kembali kesadaran ke tubuhnya, jadi supaya lebih ya hadir kembali sepenuhnya ke saat ini gitu. Ya. Thank you, Bu. Ya, jadi ada orang memang ya kita perlu kenali gaya kita masing-masing. Ya. Oke, tadi Pak Haris menjawab. Nah, jadi ini adalah latihan dasar menurut saya penting untuk kita latih dari waktu ke waktu. Sehingga pada saat kita punya istilahnya hantu pikiran kita muncul, maka kita tidak hanyut oleh hantu pikiran itu. Nah, hantu pikiran itu seringkali adalah ya karena masa lalu atau masa depan. Dan itu seringkali terjadi karena saya tidak punya pemahaman yang cukup, pengetahuan yang cukup terhadap hantu pikiran ini, sehingga itu yang membuat saya jadi khawatir atau takut berlebihan. Nah, untuk menenangkan itu terlebih dahulu, maka saya perlu latihan kembali ke nafas dan tubuh. Ya, jadi atau ada yang nafas atau tubuh. Ya, jadi ada yang mampu dua-duanya, nafas dan tubuh, atau ada yang nafas atau tubuh. Kembalikan kesadaran itu, dan kemudian tinggalkan sejenak objek pikiran itu, dan biasanya setelah kita kembalikan nafas dan tubuh, maka karena kesadaran kita kembali ke nafas dan tubuh, maka kita tidak, objek itu akan pelan-pelan pergi. Ya, pelan-pelan pergi. Nah, biasanya, pas kita sudah lebih tenang, kita baru akan mampu berpikir jernih. Apa ya yang perlu saya lakukan di dalam situasi itu? Apa yang saya perlu lakukan di saat ini dengan situasi tersebut? Oke, ini ada. Kalau misalnya sampai mengeluarkan air mata, itu kenapa ya? Lalu apakah ada tips atau tidak mengurangi keluar air mata? Wah, bagi saya ya nggak masalah dengan mengeluarkan air mata. It means you are alive gitu, you are being human. Bahwa ada air mata Yang pertanyaan adalah saya justru pengen cek. Pertama, tidak ada yang salah dengan air mata, bahwa
yaitu part of being human gitu. Mungkin ada sebuah rasa sukacita sehingga Anda mengeluarkan air mata, dan enjoy it. Tidak perlu untuk mau menghilangkan ataupun tidak, tapi disadari saja bahwa ada air mata dan ada rasa apa. Ya. Oke. Silakan Bu Sinta. Iya, terima kasih Coach. Perkenalkan, nama saya Sinta, asal dari Bandar Lampung. Iya, menarik sekali ya penjelasannya. Langsung aja yang mau saya tanyakan, apakah ini teknik yang tadi diberikan ini, kalau di dalam meditasi nih, apakah ini yang disebut dengan meditasi, kalau di dalam Buddhis ya, meditasi pandangan terang, atau meditasi vipassana? Waktu itu saya pernah ikut sama Pak Adi sih. Pak Adi seperti itu. Ya udah gitu aja. Terima kasih. Oke. Saya lebih bukan vipassana juga, pandangan terang enggak juga, tapi hanya melatih sebuah kesadaran tentang nafas. Yang pasti kalau vipassana ya itu lebih mendalam lagi, tapi ini lebih ke sekedar menyadari nafas. Itu sih Bu Sinta. Oh ya Coach, terima kasih. Ya. Tapi ya part of duduk hening, menyadari nafas dan tubuh. Kalau tadi yang Bu Sinta katakan vipassana, yaitu lebih mendalam lagi ya. Iya betul. Ya. Ini ada praktek awal untuk kita memperkuat kita punya kesadaran melalui nafas dan tubuh. Oke, ada yang mau bertanya lagi atau ada yang mau share? Oke, jadi untuk menyimpulkan dari materi hari ini, bahwa pertama, untuk mengakses ketenangan, kita perlu menyadari hantu-hantu pikiran kita. Nah, bagaimana kita mampu menyadari hantu-hantu pikiran kita, sehingga kita tidak hanyut di dalam hantu-hantu pikiran ini, sehingga kita punya kemampuan untuk mengawasi dan mengendalikan. Saya tidak suka pakai kata mengendalikan, tapi saya belum punya kata yang lain gitu ya. Tapi sebentar saya pakai kata mengendalikan. Jadi kita mampu mengawasi ya hantu-hantu pikiran ini, maka kita butuh sebuah kesadaran yang kuat. Sehingga kita mampu menyadari apa yang selama ini tidak sadari, yang menguasai, yang mengontrol cara kita berucap dan bertindak. Nah, untuk mampu punya kesadaran yang kuat, maka cara berlatih yang paling mudah adalah duduk hening. Nah, apa yang kita lakukan pada saat duduk hening? Dimulai dengan menyadari sedang bernafas, menyadari tubuh Anda. Nah, pas Anda menyadari tubuh Anda menyadari, paling gampang juga adalah menyadari apakah perut Anda sedang mengembang atau mengempis. Latihan tersebut akan membantu kesadaran kita membaik dari waktu ke waktu. Nah, next-nya kalau kesadaran sudah baik, maka kita akan mampu untuk memilih apa yang mau dipikirkan atau apa yang mau dilakukan. Nah, itu yang saya akan bahas minggu depan ya. Minggu depan ya pas saya bicara tentang mengelola mood, mengelola state, itu akan lebih banyak saya akan bahas tentang teknik dari NLP. Tapi bagi saya kalau kita tidak punya kesadaran yang cukup kuat, itu tidak akan membuat sustain lah ya, sustain. Maka dibutuhkan paling mendasar itu adalah kita menyadari apa yang terjadi di benak kita. Pikiran apa yang muncul, perasaan apa yang muncul. Kita perlu consciousness yang kuat. Ya. Jadi saya penganut ilmu kesadaran, bukan pikiran bawah sadar. Ya. Jadi justru kita perlu punya kesadaran yang kuat untuk mampu manage memori-memori, pembelajaran-pembelajaran masa lalu yang keliru, ataupun pikiran-pikiran yang ada di dalam diri kita yang tidak memberdayakan.
kita butuh kesadaran yang benar. Bagaimana yang tadi saya katakan, yang latihan yang kita lakukan tadi. Dan untuk itu saya mau mengajak Bapak Ibu untuk selama seminggu ini luangkan waktu kembali kalau Anda merasa, ya saran saya adalah saya mau mengajak 15 menit kalau Anda punya waktu untuk sekedar duduk hening, mau buka mata, tutup mata, tapi saran saya sebaiknya tutup mata, sekedar menyadari nafas Anda dan juga tubuh Anda, dan menyadari kalau Anda pikirannya sudah melayang kemana-mana, atau kemudian muncul ya adalah kesel atau apa, atau bahagia, ya nggak apa-apa, cukup disadari. Jadi Anda benar-benar sangat menyadari apa yang terjadi. Jadi kayak Anda seperti seorang bos di sebuah perusahaan, Anda menyadari sekali apa yang terjadi dengan tim Anda, dengan situasi, Anda sadari itu semua. Gitu. Nah, sama, sekarang Anda menyadari apa yang sedang bermain di dalam kepala Anda. Nah, jadi tentu itu tidak akan tentu itu butuh latihan. Gitu. Nah, itu yang saya mau ajak teman-teman untuk latihan bersama. Kita latihan bersama hari ini, dan seminggu ini teman-teman mau nggak mau latihan sendiri, gitu ya. Setiap hari bangun tidur, atau kalau paling bagus, paling biasanya ya, paling mudah itu adalah bangun tidur, luangkan waktu 15 menit sebelum Anda melakukan aktivitas apapun, sekedar duduk, hening, menyadari kengantukannya Anda, menyadari nafas Anda, menyadari pikiran Anda, menyadari kekhawatiran Anda, menyadari kemalasan Anda, menyadari kebahagiaan Anda, menyadari apapun itu. Lakukan. Dan pas Anda lakukan, maka kesadaran Anda akan membaik. Nah, pas kesadaran Anda membaik, otomatis Anda akan next-nya lebih gampang. Nanti pas kita bisa, kelola mood, gestur, mikirin ini, itu sudah lebih gampang. Tapi kalau kesadaran Anda masih lemah, biasanya ya kita akan masih akan kesulitan untuk mengelola mood-nya kita. Oke. Ada yang secara materi dan latihannya sampai di sini, kecuali dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mau di-sharingkan atau apa gitu. Oke. Diam ini saya menganggap tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, saya mau Malam Pak Yudi. Oh ya, silakan. Izin bertanya. Ya, silakan Pak Theo. Saya Teotoni. Pak Yudi, pikiran itu kan gampang ke sana ke sini. Ya. Misalnya saya masih bingung, nggak bisa membesarkan pikiran, itu gimana saya membawa ke saat ini juga? Ya. Maka kalau bagi saya adalah pikiran. Jadi kalau ini kan ada pikirannya tanya gitu ya. Lalu kemudian ada namanya nafas, ada namanya tubuh gitu, ada namanya tubuh. Nah, kalau kita kalau kita punya kesadaran yang cukup kuat, maka kita akan gampang hanyutkan pikiran ini muncul, kita ketarik ke sana, ini kita ketarik ke sana gitu. Nah, tapi saya tetap yakin bahwa kita tetap punya sebuah kesadaran, walaupun ketarik, gua ketarik nih. Nah, begitu sadar itu, segera nih kembalikan ke nafas. Walaupun misalnya cuma 3 detik, 4 detik, ketarik lagi. It's okay gitu. Tolong jangan kemudian Anda menghantui diri Anda, atau Anda membuat diri Anda menderita dengan, aduh, gua kenapa ketarik lagi ya? Aduh, kenapa? Tolong ya, jangan lakukan itu gitu. Being nice with yourself gitu. Ya. Namanya baru latihan, ya wajar dong. Ya. Nanti saya yakin makin rutin kita lakukan, kita akan punya kesadaran makin baik, sehingga kita akan mampu lebih lama dengan nafas kita, dengan tubuh kita di sini, ya. Dan begitu itu kita akan lebih mampu lebih cepat. Mudah-mudahan menjawab Pak Theo. Ya Pak Yudi, terima kasih Pak Yudi. Ya, thank you ya untuk pertanyaannya, membantu teman-teman yang lain juga. Oke. Ya, nanti saya akan rekaman ini saya akan share juga, saya akan share ke teman-teman di grup. Jadi saya akan upload di YouTube, izin untuk upload di YouTube ya. Dan
sebelum kita selesai, saya mau mengajak teman-teman karena kita lakukan hal yang baik, kita juga mengirimkan sejenak, kita beberapa detik saja, kita duduk hening sejenak, namun memancarkan cinta kasih dari tubuh ke semesta, kepada bumi inilah, kepada bumi ini, supaya bumi ini tetap sehat. Boleh ya? Jadi kita duduk sejenak, cukup 1 menit. Namun dalam waktu 1 menit ini, saya mau mengajak ya Bapak Ibu duduk dengan perasaan cinta kasih, sukacita. Pasti tahu dong sukacita. Nggak mungkin nggak ada yang nggak pernah ngalamin sukacita kan? Pasti pernah ngalamin ya sukacita. Nah, cukup 1 menit, rasakan sukacitanya, tapi juga membayangkan sukacita ini menyebar ke bumi ini. Ya, oke, kita duduk sejenak 1 menit. Nanti bel juga akan berbunyi selama 1 menit. Kita duduk, kita bayangkan, munculkan rasa sukacita. Rasakan sukacitanya muncul. Berikan senyuman kecil di bibir Anda. Pertama-tama, rasakan sukacita untuk diri Anda terlebih dahulu. Nikmati dan berterima kasih kepada Sang Pencipta, keyakinan Anda masing-masing. Rasakan sukacita itu. Lalu sekarang, bayangkan sukacita Anda sebarkan kepada orang-orang sekitar Anda. Kepada bumi ini, bahkan mungkin kepada orang-orang yang Anda keseli. Oke, terima kasih teman-teman untuk kebersamaannya malam hari ini. Ya. Terima kasih Bu Linda untuk pertemuannya ini lagi. Udah lama nggak bersua, Bu Chandrani, Pak Hertanto, Bu Citra, Pak Yasir juga. Thank you Pak Yasir. Dan Pak Suban, terima kasih. Ya. Kita bertemu lagi minggu depan, Sabtu depan. Saya akan membahas tentang mengolah mood. Dan di situ saya akan banyak lebih membahas tentang dari sisi NLP dan neurosemantiknya. Kalau hari ini lebih banyak dari sisi mindfulness-nya. Ya. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari sesi hari ini. Ya. Dan ingat praktek ya. Praktek. Sesi hari ini hanya membantu Anda untuk tahu gitu. Butuh kemauan Anda untuk praktek. Untuk membuat kesadaran Anda lebih baik. Kalau Anda hanya ngandalin sesi ini, maaf, saya tidak akan mampu terlalu banyak membantu Anda. Anda yang belum mau membantu diri Anda. Oke? Itu aja. Oke.